Shalom Ibu Bapak Saudara. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam persekutuan kita di hari Rabu ini. Sebelumnya saya mengajak kita mempersiapkan terlebih dahulu bagian kita, Alkitab kita. Kita buka kitab Yehezkiel 37, ayatnya yang ke-24 hingga 28. Yehezkiel 37, ayatnya yang ke-24 hingga ke-28. Sambil kita tetap terbuka, Ibu Bapak, mari kita berdoa, menyerahkan perenungan ini pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, saatnya Tuhan, kami bersama hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan supaya kami dapat memahami akan kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami renungkan, dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan setiap hari kami. Berkati hamba agar dapat menguraikan firman-Mu ini dengan baik, dan biarlah kemuliaan Tuhan nyata bagi kami semuanya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, kita akan membaca bersama Yehezkiel 37 ayat 24 hingga ke-28. Demikian firman Tuhan. Maka hamba-Ku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturan-Ku dan melakukan ketetapan-ketetapan-Ku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang Kuberikan kepada hamba-Ku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak cucu mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hamba-Ku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan ke tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pepatah lama di negara kita mengatakan begini. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pepatah ini mau memberikan satu pesan bahwa dalam sebuah masyarakat atau kelompok dan bangsa, kalau warga di dalamnya kompak, saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lainnya, maka itu akan menjadi kekuatan bagi kebersamaan bangsa itu dan kemajuan bagi mereka tentunya. Tapi kalau satu dengan yang lainnya di antara warga, kelompok, masyarakat atau bangsa itu saling tidak peduli, semua cari kepentingan diri sendiri, maka bibit kehancuran akan terjadi bagi mereka. Nah, melihat atau mengingat kembali peribahasa ungkapan lama ini, maka kita melihat bahwa itu juga yang menjadi pesan Tuhan pada firman Tuhan kita pada malam hari ini. Ketika Tuhan menyampaikan pesannya kepada orang Israel yang sedang berada di pembuangan Babel, lewat Yehezkiel Tuhan sampaikan pesan.
Dalam pasal 37 Tuhan membawa Yehezkiel dalam sebuah penglihatan. Ketika itu dikatakan Yehezkiel melihat di sebuah lembah ada berserakan tulang-tulang yang sudah berserakan. Kemudian tiba-tiba tulang-tulang itu hidup kembali. Berisi daging, kulit, diberikan nafas hidup. Nah, tulang-tulang itu adalah lambang. Tulang-tulang yang berserakan adalah lambang orang Israel yang sudah tidak punya pengharapan lagi. Sudah putus asa, putus harap. Tapi Tuhan janji akan memberikan berkat buat mereka. Dilambangkan dengan tulang-tulang itu kemudian hidup, berdiri, berisikan daging kembali, kulit, dan sebagainya. Lambang berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan akan terjadi pada mereka. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya itu apa? Mereka harus hidup kembali dalam kebersamaan. Karena orang Israel ketika setelah Salomo memimpin, setelah Salomo tidak ada lagi, digantikan oleh Rehabeam anaknya, Israel terpecah menjadi dua bangsa. Yang kemudian dikenal dengan Yehuda, yang dipimpin oleh dinasti Daud, dan juga Israel Utara, yang dipimpin oleh berganti-ganti pemimpin. Artinya mereka sudah tidak hidup dalam kebersamaan lagi. Nah, Tuhan mau supaya mereka utuh kembali. Mereka kompak kembali sebagai bangsa pilihan Tuhan. Sebagai satu syarat kalau Tuhan memberikan berkat bagi kehidupan mereka nanti ketika mereka pulang dari pembuangan Babil. Nah, ibu bapak, dalam sejarahnya ternyata ini tidak terwujud. Artinya orang Israel ketika mereka pulang dari Babel, yang pulang itu kebanyakan adalah orang-orang dari Yehuda saja. Israel Utara mereka lebih banyak kan sudah terserak dan tidak tahu kemana lagi. Nah, ibu bapak, apakah pesan Tuhan ini tidak terwujud? Atau pesan Tuhan ini menjadi pesan yang salah? Ternyata tidak. Yang Tuhan mau sampaikan ini sebenarnya adalah nubuatan. Tentang apa yang akan terjadi pada waktu ke depan. Dan oleh karena itu kita perhatikan ayat 24. Dalam ayat 24 Tuhan katakan, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Artinya apa di sini? Allah mau ingat, nanti akan ada seorang pemimpin dari tunas Daud. Tunggul Isai kita ingat. Kita ingat siapa itu? Ya, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Allah yang turun menjadi manusia. Putra Allah. Dia akan memimpin kita, umatnya, Israel baru, untuk pada akhirnya nanti hidup kekal di kerajaan surga. Artinya apa? Ayat 24 ini mengingatkan bahwa Tuhan akan mengutus seorang pemimpin yang ternyata dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Allah yang jadi manusia, untuk memimpin umat, untuk hidup penuh kebenaran dalam kasih Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah Israel baru. Umat pilihan baru dari Tuhan. Yang harus hidup bersama, yang harus hidup bersekutu dalam satu kesatuan, kepersekutuan yang utuh di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Persekutuan jemaat Tuhan di bawah pimpinan Yesus sebagai kepala gereja. Itulah yang dimaksudkan dalam nubuatan itu. Ketika sebagai gereja Tuhan, umat pilihan Tuhan, di bawah kepemimpinan Yesus Kristus, kita bisa hidup bersama, kita hidup dalam kebersamaan satu dengan yang lainnya, saling peduli satu dengan yang lainnya, maka kasih Tuhan akan tercurah bagi umatnya di dalam kehidupan mereka, dan juga akan membawa umat pada hidup yang kekal. Nah, mari kita lihat ini dalam kehidupan kita, ibu bapak. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita sebagai Israel baru, warga gereja,
untuk bersama menjaga kehidupan bersama kita satu dengan yang lainnya. Dengan saling peduli, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya dalam kehidupan kita. Ibu Bapak, saya ingin mengingatkan kita lewat firman Tuhan pada malam ini. Hari-hari ini adalah hari-hari yang berat sebagai bangsa di Indonesia ini. Bukan hanya gereja, sebagai bangsa. Karena kita sedang menghadapi suatu wabah yang besar, di mana penyebaran virus COVID-19 begitu merajalela. Ini ternyata tidak sekedar bicara tentang kesehatan, tentang virus semata. Karena dampaknya tidak hanya bicara tentang kesehatan, tetapi juga bisa terjadi pada sisi ekonomi misalnya. Begitu banyak warga masyarakat karena wabah ini. Karena kita harus menerapkan social distancing, physical distancing, yang kemudian diterapkan dalam bentuk PSBB di berbagai kota di Indonesia. Sehingga membuat begitu banyak warga masyarakat secara ekonomi kehilangan mata pencahariannya. Ada yang di PHK, ada yang dulunya ya cukup untuk hidup. Sekarang dengan kondisi yang ada, semakin menurun kondisi ekonomi mereka. Disinilah kebersamaan yang Tuhan mau untuk terjadi di dalam gereja harus diwujudkan. Sudahkah kita peduli kepada saudara-saudara kita di sekitar kita, di antara warga jemaat kita, di luar warga jemaat kita? Ketika kita belajar untuk mensyukuri, ketika kita belajar untuk berbagi berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan persekutuan jemaat kita, di tengah-tengah masyarakat kita, maka di situ berkat Tuhan akan ada. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita sebagai Israel baru untuk belajar dan meningkatkan kepedulian kita kepada sesama kita. Karena disitulah kunci berkat Tuhan yang tercurah buat kita. Jangan kita takut untuk kekurangan, tetapi kita belajar untuk saling percaya. Ketika saya belajar berbagi berkat, bisa berupa tenaga, bisa berupa dana, bisa berupa barang, apapun itu. Ketika kita belajar berbagi, apa yang kita bisa bagikan, maka kebersamaan itu akan menjadi kekuatan yang indah untuk setiap anak-anak manusia bisa melihat terang Tuhan yang terpancar lewat persekutuan kita. Ibu Bapak, pesan ini sekali lagi mau mengingatkan kepada kita sebagai gereja bahwa tingkatkan kebersamaan di tengah-tengah persekutuan gereja, di tengah-tengah kehidupan gereja dengan masyarakat. Karena itulah yang Tuhan inginkan untuk terjadi di antara kita. Saya mengajak lewat firman Tuhan pada malam ini untuk kita semuanya juga belajar mengembangkan rasa kebersamaan kita. Peduli satu dengan yang lainnya dalam kehidupan bersama sebagai satu persekutuan jemaat. Ketika kita belajar membina kebersamaan kita, ingat, kita tidak akan kekurangan. Kita tidak akan kehilangan. Tetapi berkat Tuhan akan tercurah. Mencukupkan juga diri kita dan juga saudara-saudara kita yang kita bantu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita kembangkan itu. Mari kita kembangkan kebersamaan kita. Gereja juga sudah mempersiapkan bantuan untuk saudara-saudara yang patut kita bantu secara ekonomi. Dan juga itu menuntut partisipasi Bapak Ibu juga. Lewat apa yang bisa kita bantu sehingga semuanya boleh hidup dalam kebersamaan. Saling membantu, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Presiden Jokowi mengingatkan kepada kita dalam pesannya, pidatonya pada beberapa hari kemarin, gotong royong. Itulah kunci kebersamaan yang bisa membuat bangsa kita kuat. Bisa keluar dari krisis ini karena satu sama lain saling membantu. Bergotong royong untuk menghadapi semua ini.
Itulah juga pesan firman Tuhan buat kita. Mari Bapak Ibu, ketika kita mau menjaga kebersamaan kita, disitulah berkat Tuhan akan terjadi buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.